Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi di channel Yati Sam Official guys. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Semoga kalian selalu dalam lindungannya. By the way guys, saya habis beli gorengan cicit. Tapi saya nggak mau makan guys, takut kalian pada pengen. Nanti kalau pada pengen saya dosa. Aduh. Guys, gimana nih? Kita bahas apa nih? Bahas hutang lagi. Bosan nggak sih kalian bahas hutang? Tapi nggak apa-apa ya. Ini buat pelajaran kita bersama ya guys ya. Semoga kita selalu dilindungi dari orang-orang yang jahat ya guys ya. Amin. Oh guys, saya nggak akan membahas masalah kalian. Intinya saya mendapatkan satu video di mana video ini menarik perhatian saya. Kepo. Gara-gara videonya ini bertengkar guys. Kok Kak ya Cisam senang banget ngelihat orang bertengkar. Enggak guys, lucu gitu. Ini jangan-jangan tetangga kalian. Tetangga kalian bukan sih? Coba dibawa pulang dulu, malu-maluin aja. Nah, yang bertengkar ini adalah 2 PMI guys, pekerja migran Indonesia ya guys ya. Karena apa sih bertengkarnya? Bertengkarnya itu di rumah majikan guys. Kan lucu nggak sih guys? Gimana coba? Padahal kan rumah bosnya itu di pinggir-pinggirnya itu tetangganya ya orang sipit semua ya guys ya. Nah, gimana kalau tetangga-tetangganya ngerasa risih? Lapor polisi. Bisa kalian dipoking guys. Makanya dari video ini saya nggak akan menyebar aibnya, tapi dari video ini kita bisa belajar banyak nih. Kalau kalian menghadapi masalah kayak gini, apa yang harus kalian lakukan? Jangan sampai kalian itu dipoking oleh tetangga majikan kalian. Nanti berdua PMI berbondong-bondong datang ke polisi. Yuk, gimana sih ceritanya? Oke guys, 2 PMI ini berselisih karena hutang. Nah, ternyata 2 PMI ini adalah bestie alias best friend. Dulunya ini ya makan sepiring berdua, mungkin jalan-jalan berdua ya guys. Ya guys. Jadi mereka ini best friend. Nah, apa sih yang mereka lakukan? Ceritanya guys, Mbak Dewi ini yang menghutangkan ya guys ya. Mbak Ina ini yang berhutang. Ceritanya Mbak Dewi ini datanglah ke flat majikannya Mbak Ina guys. Dia ngetok tuh pintu, tok tok tok. Mbak Ina keluar. Halo. Bukan halo ya guys ya. Pas keluar kaget tuh, ternyata Mbak Dewi yang datang. Terus Mbak Dewi ini langsung to the point, kamu bayar dong sisa utangmu. Mbak Ina ini bukannya minta maaf, tapi Mbak Ina ini malah ini guys, malah marah-marah balik ke Mbak Dewi. Hebat ya, zaman sekarang itu yang berhutang tuh lebih berani gitu. Mungkin Mbak Ina marah karena Mbak Dewi ini naik ke rumah majikannya yang pertama. Padahal kan Mbak Dewi ini posisinya best friend ya guys ya. Mbak Ina ini langsung ngomong ke Mbak Dewi ini, kamu ngapain kesini-sini? Saya itu udah nggak mau bayar hutang saya ke kamu. Dikarenakan kenapa kamu itu memposting saya di media sosial katanya, di Facebook ya guys ya. Jadi Mbak Ina ini diviralkan oleh Mbak Dewi di media sosial, dimana sebagai buronan mungkin atau menagih secara surat terbuka mungkin. Jadi fotonya Mbak Ina ini disebar oleh Mbak Dewi di media sosial, yang secara tidak langsung Mbak Ina ini viral ya guys ya. Dikenal tuh, Ina punya utang sama Dewi. Kan malu ya guys ya Mbak Ina ini. Nah, yang saya dengar hutangnya itu 5.000, cuma sudah dicicil, tinggal sisanya aja gitu. Nah, Mbak Ina ini ngomong sama Mbak Dewi, saya nggak mau bayar sisa hutang saya. Nanti uang kamu yang ada di saya akan sodakokan ke orang-orang atas namanya kamu. Karena Mbak Ina ini juga gengsinya tinggi juga ya, termasuknya mempertahankan harga dirinya kayak gitu. Karena Mbak Dewi ini sudah mempermalukan dia gitu. Ya mungkin Mbak Dewi melakukan tersebut karena Mbak Inanya nggak ada komunikasi yang baik mungkin, atau di blok atau gimana. Makanya buat kalian yang berhutang, nggak mau viral, nggak mau terkenal jadi artis, ya harus ini ya, jangan di blok ya guys ya. Harus ada tabayun, harus ada ngomong kalau misalkan masih belum bisa bayar. Jadi jangan posisinya jangan kayak Mbak Ina nih yang diviralkan Mbak Dewi. Akhirnya Mbak Ina ini ngomong lah sama Mbak Dewi nih, nih kamu ambil aja nih sisa dari uang 5.000-nya. Nah posisinya Mbak Ina juga nggak boleh ya Mbak Ina kayak gitu ya. Mbak Ina ini ngasih sisanya ini beberapa 2 lembar uang yang dijatuhkan jadi pintunya itu guys dibuka setengah. Mbak Ina ini sambil videokan, terus uangnya itu dilempar untuk membayar sisanya ke Mbak Dewi. Mbak Dewi ini ngomong, ya udah kalau misalkan kamu nggak mau bayar, ya udah nggak bayar, ya udah urusannya di akhirat aja katanya kayak gitu. Ngeri guys, urusannya di akhirat. Ya, terus Mbak Inanya ngomong, ya udah nggak apa-apa, urusannya di akhirat, nanti sisa uang kamu saya sodako-sodakoin gitu. Terus sambil, nih kamu bawa nih sisa uangmu, dilempar 2 kali. Nggak boleh kayak gitu ya Mbak Ina ya, meskipun
kayak gitu ya janganlah kayak gitu ya, nggak boleh itu dilempar. Terus udah ya, saksinya video ini nih, pokoknya saya udah bayar nih semuanya sama kamu nih. Karena posisinya mukanya Mbak Ina ini nggak kelihatan, yang kelihatan kan mukanya Mbak Dewi. Jadi Mbak Ina nih mau membuat Mbak Dewi juga seperti artis. Ya Mbak Dewi di video kan guys, sambil pintunya ini dibukanya cuma setengah guys, kayak gitu. Mbak Inanya sambil video gitu, Mbak Dewinya itu kayak tukang kredit, mondar mandir mondar mandir. Mungkin Mbak Dewinya juga ngerasa nggak nyaman sendiri ya guys ya. Ya karena kan di situ kan tetangganya kan mata sipit semua ya. Nah, hampir ini apa namanya berdebat sekitar 10 menit guys. Ya apa namanya dalam keadaan yang ini apa namanya sama-sama emosi, sama-sama nggak mau ngalah gitu. Nah, anggaplah saya sebagai tetangganya ya guys ya. Saya aja kayaknya mungkin kedengeran nih dari dalam rumah. Nah, kalian harus ingat, Hong Kong itu pintunya itu ada lubang yang buat ngintip guys. Nah, kalau saya ngintip sebagai tetangga dan saya merasa risih, saya bisa loh telepon 999 untuk mempoking kalian berdua. Ibaratnya kayak gitu guys. Jadi pelajarannya apa? Pelajarannya untuk kalian yang menghutangkan atau berhutang, jangan selesaikan perkara ini di rumah majikan. Nah, kalian yang buat berhutang, jangan biasakan memberikan identitas kalian rumah majikan hanya untuk mendapatkan hutangan uang. Ingat, itu bukan rumah kita. Jangan seolah-olah apa namanya kita ini udah jaminannya KTP saya, jaminannya kontrak kerja saya, kamu bisa datang ke rumah majikan saya kalau saya nggak bayar. Nah, posisinya Mbak Ina ini kan memberikan alamatnya ke Mbak Dewi hanya untuk mendapatkan hutang waktu itu sama Mbak Dewi. Saat Mbak Dewi nagih, Mbak Ina nggak bisa bayar, Mbak Dewi naik ke rumah majikan, Mbak Ina ini nggak terima, iya kan? Jadi kan lucu kalian ini. Nggak mungkin yang menghutangkan itu bisa naik ke rumah majikan kalau dia nggak memiliki akses alamat yang kalian sendiri ngasih ke mereka gitu. Kalau misalkan mereka sudah naik ke rumah majikan, kalian menyalahkan, kenapa kamu naik-naik ke rumah majikan? Kan lucu kalian ini ya. Tolong berubah lah guys, jangan kalian ini jadi lucu gitu. Lucu buat kita yang nonton gitu. Kok ada gitu orang yang sudah jauh-jauh ke Hong Kong, urusannya masalah duit, urusannya ngejobrak, iya kan? Biasa nggak sih kalau di Indonesia tuh ya, kalau ada orang bertengkar tuh kita ngintip, kenapa itu dia itu bertengkar? Kalian nih tipe-tipenya. Jadi dari video ini semoga kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau misalkan jangan lumayanan ya guys ya. Nih kalian nih jangan lumayanan. Contohnya kayak gini, saya punya uang gaji 47, saya bayar bank 3.000, masih ada sisa sekitar 1.400. Buat orang yang lumayanan, ini pasti akan membisniskan 1.400 biar mendapatkan untung $200 sebagai tambahannya. Sehingga banyak dari kita yang menjualkan sisa gaji kita supaya mendapatkan untung ya guys ya. Yang jadi bodohnya, kita meminjamkan uang yang sisa dari gaji kita ini kepada orang yang terlilit hutang juga. Nah kan jadinya lucu kalian ini. Nih misalkan saya sisa gaji 1.400, saya hutangkan supaya saya mendapatkan untung. Saya menghutangkan uang kepada orang yang terlilit hutang. Bagaimana orang itu bisa mengembalikan uang kita dengan tambahan uang, sedangkan yang kita hutangkan itu juga memiliki kesulitan uang gitu. Makanya ini terjadi konflik. Kamu menghutangkan uang kepada orang yang kesulitan uang, ya mereka jelas-jelas nggak akan bisa bayar uangmu. Makanya jadinya ribut gara-gara uang, gara-gara ingin mendapatkan tambahan $200. Sekarang berubah prinsipnya. Kalau saya punya sisa gaji 1.400 setelah bayar bank, ya udah gunakan 1.400 ini untuk keperluan kamu di Indonesia dan keperluan kamu hidup selama 1 bulan. Nggak usah kamu bisniskan uang sisa gajimu untuk dihutangkan ke orang gitu, ngerti nggak? Paham nggak maksud saya? Jadi udah bersyukur dengan 1.400 itu kamu hidup. Yang pertama, kamu lolos bisa bayar bank. Yang kedua, kamu bisa jajan. Dan yang ketiga, kamu juga bisa memberikan uang kepada keluarga di Indonesia meskipun nggak banyak. Jadi gitu guys, poinnya. Kita harus pintar ya guys ya mengelola keuangan sisa gaji kita ini. Nah, buat yang berhutang, kalau kita memang ngerasa dibantu sama teman kita,
Setidaknya kita mengucapkan rasa terima kasih. Terima kasihnya itu nggak perlu kamu itu ngasih banyak-banyak ke dia uang tambahan, tapi berterima kasihlah dengan cara merespon chatnya. Kalau kita memang belum bisa bayar, katakan, maaf ya saya belum bisa bayar, kamu bisa nggak sabar sampai saya gajian lagi. Nanti saat kamu gajian lagi, ya tolong diselesaikan gitu. Kalau nggak bisa dilunaskan semua, setidaknya kamu cicil. Nanti kalau sudah lunas, baru kamu kasih bonus berupa hadiah atau makan bareng. Itu teman itu merasa dihargai guys kalau kayak gitu. Jadi konflik ini tidak akan terjadi kalau misalkan kalian bisa sama-sama mengerti ya guys ya. Oke, itu aja. Kalau yang terjadi, yang naik itu rentenir, gimana coba? Ya sama aja ya guys ya. Ya kita ngomong maaf, belum bisa bayar, dan turunkan nada bicara kita meskipun dia naik ke rumah. Karena mereka naik ke rumah itu karena kesalahan kita sendiri, memberikan alamat majikan ke mereka. Jadi mereka tahu alamat kita. Sebagai orang yang sudah bersalah memberikan alamat majikan kita, ya kita turunkan nada bicara supaya rentenir itu juga tidak menggebu-gebu marahnya ya guys ya. Katakan, maaf ya, nanti saya akan bayar secepatnya. Pokoknya saya akan segera menghubungi kamu. Udah, nanti setelah rentenir itu pergi, baru kita pikirkan gimana cara membayarnya. Diangsur kah atau gimana kah? Gitu ya guys ya. Biar majikan di dalam rumah juga nggak mendengar pertengkaran kalian, sehingga majikan juga nggak mempokingkan mereka kalian berdua gitu. Karena apa? Karena salah ini ya salah bersama. Nah, untuk kalian, ayo silakan komentar gimana nih menurut pandangan kalian, siapa nih yang bersalah, yang menghutangkan atau yang dihutangkan. Kalau posisinya diviralkan di Facebook, ini gimana nih tanggapan kalian? Ayo, sebagai PMI kalian harus kritis, bisa memberikan suara dan pendapatnya di kolom komentar ini ya guys ya. Komentar terserah menurut pandangan kalian terhadap masalah ini. Oke, see you next video. Bye bye. Saya mau makan gorengan dulu. Bye bye.